Kelompok Hizbullah Lebanon merilis adegan operasi mereka saat menarget Iron Dome Israel. Rekaman tersebut dibagikan Hizbullah lewat saluran Telegram mereka pada Kamis 6 Juni 2024. Dalam video yang dibagikan itu, tampak detik-detik saat pejuang Hizbullah menarget platform Iron Dome di Barak Ramot Naftali di Palestina Utara yang diduduki. Diketahui barak tersebut merupakan pusat kompi perbatasan tempat batalion pengintaian 631 Brigade Golani ditempatkan. Di area barak itu terdapat platform Iron Dome milik Zionis. Diketahui serangan itu dilancarkan pada pukul 14.00 waktu setempat. Hizbullah mengandalkan peluru kendali mereka untuk menggempur lokasi tersebut. Kemudian terlihat sebuah rudal Hizbullah melesat menuju ke sasaran. Terlihat ada 2 peluncur Iron Dome di barak tersebut. Drone yang digunakan Hizbullah itu lantas mendapati pengangkut personel lapis baja tipe Numira. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan ke kota-kota di utara Israel yang menjadi korban serangan Hizbullah. Kunjungan itu dilakukan Netanyahu pada Rabu 5 Juni 2024, sehari selesai kota-kota di perbatasan utara dengan Lebanon itu dilalap api. Dalam unggahan video di akun X kantor Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengunjungi pangkalan Gibor, pasukan Israel di Kiryat Shmona. Netanyahu terlihat berbincang terkait operasi militer IDF dengan sejumlah tentara Zionis. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa kemarin tanah yang dipijaknya itu terbakar. Namun ia menyatakan bahwa hal yang sama juga terjadi di Lebanon. Perdana Menteri Israel itu lantas menekankan bahwa prajuritnya tengah mempersiapkan aksi pembalasan. Dikutip dari Tribun News, bersamaan dengan hal itu dilaporkan bahwa pemerintah Israel akan membahas peningkatan jumlah tentara cadangan. Disebutkan sebanyak 350.000 tentara cadangan bakal dikerahkan di tengah ketegangan di front utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi peringatan pada kelompok Hizbullah. Ia meminta Hizbullah untuk bersiap menghadapi serangan dahsyat dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ancaman itu dilontarkan Netanyahu lewat akun X-nya, tepat setelah pimpinan tertinggi di Israel ini melakukan kunjungan ke Kiryat Shmona yang sebagian hangus terbakar karena serangan rudal dan drone Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu membagikan video saat dirinya berkunjung ke pangkalan Gibor IDF di Kiryat Shmona. Unggahan itu dilengkapi dengan keterangan bahwa pasukan Israel bersiap untuk tindakan yang sangat kuat di utara. Tak dijelaskan secara rinci terkait serangan apa yang bakal dilakukan Israel untuk menghajar Hizbullah. Namun dilaporkan bahwa Netanyahu telah menambahkan 50.000 tentara cadangan untuk persiapan potensi eskalasi di garis depan perbatasan Lebanon. Adanya peningkatan itu membuat jumlah tentara cadangan Israel di front utara menjadi 350.000 pasukan. בתחילת המלחמה אמרנו שאנחנו נחזיר את הביטחון הן לדרום והן לצפון, וכך נעשה. היום אני בגבול הצפון עם הלוחמים והמפקדים הגיבורים שלנו, ואני גם נמצא כאן עם לוחמי האש. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. Pasukan Israel dan kelompok Hizbullah masih saling bertukar tembakan. Terbaru, Lebanon menuding Israel menggunakan peluru fosfor putih yang kontroversial dalam serangannya. Sebagai informasi, fosfor putih merupakan zat yang terbakar saat bersinggungan dengan oksigen. Senjata pembakar itu dapat menimbulkan luka bakar yang mengerikan, permasalahan pernapasan, kegagalan organ hingga kematian. Dikutip dari AP News, kelompok hak asasi manusia global menuding Israel menggunakan peluru fosfor putih terhadap bangunan-bangunan tempat tinggal di 5 kota dan desa di Lebanon Selatan. Mereka mengkhawatirkan serangan itu akan membahayakan warga sipil dan melanggar hukum internasional. Seiring dengan hal itu, militer Israel mengklaim bahwa pihaknya menjunjung tinggi hukum internasional terkait amunisi dan penggunaan fosfor putih. Pihaknya menyebut penggunaan fosfor putih hanya sebagai tabir dan bukan menarget warga sipil.
atas. ضربت شفتها؟ Houthi Yaman merilis rekaman peluncuran rudal mereka ke target militer Israel. Ini merupakan kali pertama Houthi melayangkan serangan langsung ke wilayah Zionis. Dikutip dari Tehran Times, Houthi diketahui menggunakan rudal baru mereka. Rudal lokal tersebut diberi nama balistik Palestina. Untuk pertama kalinya, rudal itu menyasar kota Eilat Israel Selatan atau al-Rashrash. Disebutkan operasi yang dilakukan Houthi itu untuk mendukung rakyat Palestina. Seiring dengan hal tersebut, pada Senin 3 Juni 2024, militer Israel mengonfirmasi hal tersebut. Pihaknya membenarkan bahwa Houthi telah menjatuhkan sebuah rudal di Eilat. Militer Israel juga mengatakan bahwa tak ada korban yang dilaporkan terluka. Pasukan pendudukan Israel dikabarkan kembali melakukan pembantaian baru pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Kali ini, sekolah Al-Sardi di kamp pengungsi Nusairat jalur Gaza Tengah yang menjadi sasarannya. Lebih dari 30 warga Palestina, termasuk anak-anak, tewas dalam insiden itu. Dalam video yang dibagikan jurnalis Palestina Nahed Hajjaj di Instagram, jasad para martir itu terlihat berjajar di depan rumah sakit. Tak sedikit pula anak-anak yang mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat penyerangan ini. Dikutip dari Palestine Chronicles, militer Israel sendiri mengakui adanya serangan ke sekolah milik Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA itu.
Pihaknya menyebut pesawat tempur Israel telah mengebom kompleks Hamas yang terletak di dalam sekolah Al-Sardi. Militer Israel mengklaim bahwa sejumlah langkah telah mereka ambil untuk mengurangi korban sipil. Namun tetap saja puluhan warga Palestina martir dan sebagian lainnya mengalami luka-luka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.